buat lagu selesai sholat subuh masih pakai sarung, masih pakai peci, megang gitar. Nah itu voice-nya di voice gitu kan, jangan voice gitu voice. Jadi ini Mas Dallas penyanyi juga, ya kan, pemain musik juga, bisnis juga, ya kan, ngerekrut beberapa seniman-seniman, penyanyi, musisi, whatever. Kita baru ketemu nih, ya kan, mau ada apa ya, mau saling-saling lah, saling-saling sama project kecil-kecilan. Aslinya itu kalau dibilang itu kita tuh aslinya dari Pangandaran. Cuman keluarga besar tuh pindah ke Lampung. Ini orang Lampung. Tapi udah jadi orang sini, orang Tangerang, karena KTP-nya udah KTP Tangerang. Dapat istri orang sini kebetulan. Cuman tadi Mas cerita sempet ngalamin loh yang namanya, boleh nggak di-share? Ngalamin namanya sempet tinggal di masjid loh, bahkan minumnya di air keran. Tahun-tahun berapa ya? Mungkin 2013, sekitar 10 tahun lalu. 2013. Bayangin, jadi sempet cari makan juga sulit Mas ya, buat hari-harinya. Jadi gimana Mas? Jadi apa ya? Kita nggak pernah tahu ya. Setiap orang kan punya kehidupan masing-masing, realitanya, jalan hidupnya. Cuman memang kalau boleh cerita sedikit, Dallas Project itu dibentuk dari hal yang menyakitkan. Cuman itu untungnya dendamnya baik gitu. Jadi kayak sekarang walaupun bisa dikatakan belum sukses banget, tapi kayak bisa bermanfaat buat orang itu udah menurut saya pribadi itu hal yang luar biasa ya. Karena kita juga dulu berharap ada orang yang nolong kita gitu loh. Makanya kayak waktu zaman kereta masih asap Mas. Iya, itu mau tahun segitu. Masih banyak sawah, masih ada sawah lah di situ. Ada perumahan kan? Iya. Itu pokoknya ngalamin nggak nemu nasi, minum air keran masjid. Ya, makanya kayak sekarang alhamdulillahnya bisa kayak ngebeliin makan, nggak pernah takut buat ngasih makan, ngasih minum ke orang kayak gitu. Walaupun mungkin cuma seteguk ya, tapi kan itu kalau meringankan dahaga kan. Mas Dallas itu datang, tau nggak, udah bawa buat bersini lah. Kamu di sini gitu. Tadi Mas Dallas bilang gini loh, menarik. Dallas Production itu dibentuk dari apa tadi? Apa? Dari suatu apa tadi bilang? Dendam pribadi sih sebenarnya, tapi dendamnya bukan ke orang. Jadi awalnya mungkin kecewa sama orang, cuman berpikir kalau suatu saat kita bisa ada apa ya namanya kesempatan buat merangkul orang, ya ajak gitu, jangan buat sendiri. Kita tuh selamanya bakal butuh orang, mati pun kita masih butuh orang gitu loh buat nguburin gitu. Kayak sekarang bisa dapat lokasi banyak, job banyak, karena tangan cuma dua, kan nggak mungkin kita semua kita ambil. Badan juga cuma satu. Ya, dari situ kita harus ya bagi-bagi rezeki. Walaupun mungkin nominalnya nggak seberapa ya, tapi kan kebutuhan orang kan beda-beda. Ada yang mungkin 1 juta tetap kurang, ada yang 150 tapi udah gede banget. Nah, tinggal kembali ke tingkat bersyukurnya aja kayak gitu. Makanya Dallas Project itu merangkul benar-benar teman-teman yang apa ya, yang cuma sedang ngamen. Karena memang oke nih, kalau sekedar alat masih bisa diganti lah. Tapi kan kayak karakter vokal memang itu udah karunia, bisa dilatih juga kan kayak gitu. Tapi kan dengan kayak gitu kalau dia nggak saya ajak ya selamanya mungkin di situ. Tapi Mas, tapi gini loh. Jadi Mas kan baru kenal nih, kan nggak pernah tahu siapa kan. Misalkan mungkin nggak sih dari Mas ngeliat dia lagi ngamen, terus tiba-tiba Mas nawarin atau dia datang gitu kan, nggak pernah kenal. Itu gimana ya bisa percaya gitu? Beberapa kali, jujur aja, ini segitar dibawa kabur udah berapa kali. Udah bosan ya kita. Kapok ya? Kapok ya? Gini sih mikirnya, apa ya, kalaupun yang diambil cuma gitar, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada yang kalau gitar kan ada rezeki bisa beli lagi. Tapi kalau misalnya yang diambil mungkin kayak badan, tangan dibuntung, nyawa hilang ataupun itu ya susah kan, aset kan. Kayak kita kan seniman misalnya, drummer, kalau nggak ada tangan gimana? Vokalis, kalau suara kita nggak ada gimana, kayak gitu kan. Jadi selama masih bisa diganti dalam bentuk benda, nggak apa-apa lah, ikhlasin aja. Kayak gitu, mungkin dia lebih butuh kayak gitu, bukan sekali 2 kali, sering. Kayak gitu. Kalau untuk ngomongin soal gimana cara tips buat ngerangkul orang
kan pasti orang berpikir jangan asal langsung deket, takutnya ini orang jahat atau apa. Kita kan pasti punya keyakinan ya, kalaupun kita mau dijahatin kan, kalau memang yang di atas ngelindungin kan dilindungin. Bahkan sampai sekarang alhamdulillah laki-laki nggak pernah yang namanya sampai nonjok orang, seumur tangan belum pernah nonjok orang nih. Jadi masih levelnya udah ikhlas aja, ambil gitu, nggak mau pusing. Kalau dipikirin nanti yang ada bisa ketemu mas sama orang-orang kayak gitu. Masih Tapi tetap kesel ya. Kesel manusiawi lah, kita kan bukan nabi. Oke. Gitu. Jadi ya untuk sekarang dunia entertain luas ya, entertain tuh bukan tentang musik aja. Maksudnya kita kan di hiburan ini ya, apalagi kalau bukan attitude yang dijaga, sama jujur, sama konsisten tuh banyak, ada di waktu, komitmen di waktunya kayak gitu kan, konsisten sama apa yang dikerjakan kayak gitu. Berarti Mas Lesti sekarang banyak ya yang gabung sama Mas ya. Itu bajakan apa ya? Kan ada penyanyi, ada pemain musik atau apa aja tuh. Yang Mas terima tuh apakah harus nyanyi aja atau apa? Sebenarnya saya nanya balik lagi nih. Jadi rata-rata teman-teman yang gabung di Dallas itu orang yang bisa multi. Karena gini, kalau misalnya kita memaksakan satu tempat yang misalnya kapasitasnya cuma 2, misalnya vokal gitar doang atau gitar sama kajor, otomatis si basis nggak ikut kan. Nah jadi saya selalu bilang ke si basis, kalau misalnya nggak bisa jadi basis, menjadi kajor juga bisa. Jadi biar jam terbangnya tetap main gitu loh. Kalau misalnya kita yang tadi kata Mas tadi apa idealis, gue pokoknya main bass aja. Ya kalau misalnya pas lagi ngejob minta formatnya vokal keyboard dong gimana? Berarti kan dia diajak kayak gitu kan. Tapi ada nggak sih yang dia tuh nggak bisa apa Mas? Tapi terinspirasi sama Mas, pengen banget gitu, ada nggak sih? Ada yang ikut. Ada. Nggak bisa apa gitu. Jadi dia jatuhnya lebih ke kru sih. Jadi saya kebetulan kan memang nyiapin beberapa tempat sound system. Ya jadi kayak sound yang kayak misalnya lu nyiapin tempat ini ya, sound ya saya kasih lah waktu dikit-dikit gitu. Ya karena dia nggak ada kali ya, mau nyuruh nyanyi nggak bisa, tidak bisa kan. Jadi ya udah. Tapi mau ngebantu gimana dong? Jadi ya gitu paling opsinya. Jadi intinya ngasih tuh nggak sendiri ya, maksudnya benar-benar berkolaborasi. Banyak benar sih. Kadang ada orang nggak mau lu banyak gitu. Individualistis. Kalau nggak maunya karena biar duitnya banyak, menurut saya itu malah nggak dapat banyak sih. Ini loh, ini kan udah alam buana ya, kemana-mana ya. Pokoknya mau tumbuh lah. Goalsnya apa nih? Goalsnya makin bermanfaat aja buat orang-orang. Kayaknya itu aja sih. Kalau cita-cita awal sebenarnya musisi ya, pengen terkenal gitu. Makanya tapi tetap konsisten, kita tetap ada karya sebagai bentuk apa ya. Kalau nggak jadi si karya ini nggak bakal booming ke depannya, kita kan nggak pernah tahu ya. Kayak lagu apa namanya yang sekarang viral tuh Mangung, itu udah tahun kapan masuk ke top global kan. Nah, artinya jadi buat teman-teman musisi harus tetap punya karya ya, karena karya itu bentuk atau syarat lu bisa dikatakan musisi menurut saya gitu. Karena kalau misalnya lu kerja seni ya udah ngamen live musik, tapi kalau musisi itu lebih ke ada yang syaratnya, contohnya karya gitu. Masalah karya bagus ataupun enggak itu kan penilaian orang mas, selera masing-masing. Tapi dari kita personal, lu punya karya, lu harus pede kalau lu dikatakan musisi. Kira-kira tentang karya Mas Dallas di mana ya? Di YouTube ada. Spotify aja juga. Yang baru dimasukin Spotify itu Dallas Selesai. Dallas apa? Dallas Selesai. Di Dallas YouTube juga yang cover udah banyak. Itu gak nyangka, luar biasa. Kita mau cover ya? Banyak banget yang cover. Dan itu di note aja, itu saya rekaman 1 kali take vokal. Kenapa alasannya 1 take vokal? Pertama itu saya rekaman belum puasa. Jadi jam 3:30 itu udah ada yang sahur dekat musola, dekat masjid. Jadi kan ikut masuk. Kebetulan saya kan nggak kedap ya. Jadi daripada rekaman ngulang besoknya lagi, udah jadi. Gimana judulnya? Selesai. Dallas Selesai. Jadi tanya kisahnya ya. Dari lagunya juga udah menjadikan, lagunya menggambarkan udah jelas banget gambarannya lagu itu tentang apa. Oh, berarti itu benar kisah pribadi. Itu singkat cerita. Itu buat lagu selesai sholat subuh, masih pakai sarung, masih pakai peci, megang gitar. Itu sekitar jam 5 lewat. Itu ya karena makanya bisa didengar liriknya simple banget karena memang waktunya singkat banget. Rekamnya itu kayak nyusun liriknya nggak nyampe setengah jam.
jam 7 pagi saya buat guide, terus dibantu sama teman buat guide musiknya. Nah terus malamnya itu baru take vokal. Singkat banget proses lagu itu. Ya udah mau dengerin langsung. Ya. Gini loh, memang masa lalu itu nggak boleh terlalu di ini ya, maksudnya nggak boleh terlalu di jadi apa ya, menghambat gitu. Cuman masa lalu itu jadi bahan buat kita refleksi jiwa ya. Jadi kita harus ingat dulu itu kita berasal dari mana gitu loh. Kadang kan orang yang sombong tuh karena dia tuh lupa sama masa lalunya. Mungkin yang dia susah dulu, terus yang waktu dia sedihnya gimana. Tapi kalau orang yang apa ya, ingat sama masa lalunya, dia mungkin susah, gimana susahnya dulu, kayaknya nggak bakal sombong sih. Jadi menurut saya masa lalu tuh nggak ada salahnya buat diingat, buat kita ke depan itu bertindak kayak gimana gitu. Betul. Tapi kita nggak tahu nih, nggak nanya nih. Sebenarnya namanya asli siapa ya? Oh nama. Jadi Dallas itu sedikit cerita. Jadi kan kebetulan saya itu dari lulus sekolah itu udah langsung bisnis man. Saya buat sekolah di mana emang? Di Lampung apa di Lampung. Jadi saya dulu sempat usaha namanya Dallas Gallery. Udah langsung Dallas Gallery nih. Dallas itu singkatan dari Dadan Lasmana. Tahun 2012 itu sebelum saya kabur ke sini. Di YouTube-nya ada nggak sih sebenarnya Dadan Lasmana ini disebut? Dadan Lasmana. Enggak sih. Ini boleh, nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Dadan Lasmana. Ada yang kita tahu ya. Tadi boleh sebut ya? Iya belum. Dadan Lasmana. Jadi ini Dallas Gallery itu. Jadi kan saya dulu melukis. Saya sempat juara melukis waktu itu. Saya melukis kaligrafi itu juara 1. Melukis. Jadi alhamdulillah waktu sekolahnya berprestasi banget. Terus apa ya, Dallas Gallery, jadi kan saya di Lampung banyak laut itu, banyak apa pasir-pasir. Jadi saya berpikir pasir ini kan nggak bisa buat membangun rumah. Akhirnya saya buat kesenian. Dan waktu itu saya sempat mewakili Lampung Selatan di Dinas Pariwisata. Jadi saya buat karya seni saya dipajang di kamera. Jadi visual ya, masih. Iya, visual, jadi ya. Saya ngelukis di pasir. Tapi udah nyanyi kan? Hah? Udah suka nyanyi itu. Udah. Nyanyi mah dari SD. Nah, terus Dallas Gallery, nah waktu itu sempat tuh jual motor Vespa. Dulu sempat jadi anak Vespa saya. Jual Vespa buat studio, namanya Dallas Studio di Lampung. Jadi Dallas Gallery itu jadi nyewa ruko, depannya Dallas Gallery, belakangnya Dallas Studio. Kenapa Dallas sih? Tadi singkatannya ya Dadan Lasmana gitu kan. Dadan Lasmana. Itu nama asli ya? Nama asli. Cuman yang ada sedikit cerita, itu buat orang-orang dekat pasti manggilnya Dadan. Kalau orang yang jauh manggilnya Dadang. Tapi kalau kayak subscriber manggilnya Dallas pasti. Dallas, kayak namanya pasien kan aslinya sih gitu kan. Yeah. Jadi nama panggung itu penting. Yeah. Ini kan Dadan Lasmana masih logis lah, Dadan Lasmana Dallas. Oh iya. Nah, sekarang kita masih banyak nih. Dari Dallas Gallery, Dallas Studio, terus sempat jadi fotografer. 2016 sampai 18 itu saya jadi fotografer. Ya, buat video juga kayak gini. Jadi wedding. Ikut juga ya? Hah? Pokoknya berhubungan dengan kesenian lah ya? Nah itu waktu jadi videografer itu namanya Dallas Motret. Ada cerita, jadi dulu waktu Dallas Project itu 2020 Dallas Project mulai upload YouTube. Itu masih namanya Dallas Motret. Makanya kalau video-video pertama itu masih itunya apa namanya, video ini. Ntar kita lihat dah. Iya, Dallas Motret masih. Itu diganti. Bukan YouTube baru, bukan. Karena gini, kalau namanya Dallas Motret nanti kan orang mikirnya saya tuh tentang videografer sama fotografer aja. Akhirnya biar bisa mencakup semuanya, project aja kali ya. Project kan jangkauannya luas tuh. Dallas Project aja. Ya udah. Sekarang Dallas Project jualan gitar, sewa sistem, terus live musik ya kan. Terus sekarang kayak desain kafe juga. Jadi project kayaknya lebih luas, makanya udah Dallas Project. Dan alhamdulillah rezekinya di Dallas Project. Dadan Lasmana Project. Jangan kayak gitu. Dallas Project aja udah, jangan dengar sama. Kayak gitu. Jadi baru cerita nih saya tentang nama Dallas Project. Baru cerita lo ada di kalian loh. Tapi kalau air kelapa minum nggak air kelapa? Minum ya? Minum apa ya? Apa? Es kelapa. Es kelapa mah. Oke, jadi kita tahu tuh sekarang. Jangan langsung itu, kita liatin dulu nih ngapain tiba-tiba datang ke sini. Terlalu ya, sebenarnya gini. Saya tuh pribadi ngundang khusus Mas Dallas tuh kemari, Mas Dallas untuk bantuin isi vokal. Ya kan, di lagu yang saya buat acara nanti tanggal 9 di PRJ. Ya kan, kemudian teman-teman saya itu saya tenang Mas, mereka tuh buat nggak buat apa, mereka tuh buat air isi ulang. Air yang langsung tinggal minum buat orang-orang yang ya sama kan kayak Dallas, buat orang-orang yang susah air gitu. Jadi saya dukung lah, saya mau lah, saya nggak mikirin itunya. Makanya saya langsung mau bikin musiknya.
Nah begitu saya dengar, aduh ini nanti dengan vokal deh. Si Ilman tuh, saya kasih tanya, Ilman tuh ngasih tahu, nih ada vokalis. Gitu ya udah, bisa nggak? Terus saya kasih ke teman saya, suara Mas Dallas. Dia bilang, atur aja deh katanya gitu. Kali ini beda seperti biasa, jadi pertamanya per chapter aja. Jadi nggak full dari Gitu. awal. Sebenarnya saya butuh tuh improvisasi Mas Dallas aja. Suka-suka Mas, jadi Mas kita cuek aja Mas. Ya kan? Isi aja udah. Nanti kalau misalnya Mas nggak serak ya kita ulang lagi. Sok emang. Saya kalau suara tinggi, maksudnya suara laki bisa nggak dapet. Suara itu yang menye. Tadi Mas Dallas mikirnya ke temennya, maksudnya saya mikirnya gini, saya nggak mau jadi ngerok, akunya mau jadi ngerok. Bener sih. Udah gini aja gitu. Suaranya Mas Dallas lebih intelek gitu. Pas Mas Dallas duduk, pertama kali datang tuh duduk, dia langsung nyamperin di belakang. Iya, jadi Takut biasa ketemu auranya. orang. Iya. Bikin kucing tuh tahu. Ketemu orang. Tahu ya? Sama saya kalau manggil kucing gampang banget. Namanya Wike. Namanya Wike Mas. Wike. Iya, segitu. Ya Mas, gitu Mas. Kurang lama, mau gimana? Coba jangan pakai falset coba. Enggak. Jangan. Ini suaranya bagus ya. Ini dari apa? Cek. Cek. Gitu kan? Ya. Nggak ada tenaga nyanyinya. Coba. Kayak nggak ada tenaga, kayak nggak ada power. Kita dengerin dulu. Di bagian mana aja kan semuanya? B. A minor. A minor lagi. A minor. Dia lagi. A minor lagi. Coba tinggiin ya. Iya. Tinggiin. Dari B minor ya, Mas? Oh, turun deh. Turun coba. G minor ke E. Tinggi E. Nah, G minor. Situ coba. Ini saya ngambilnya gimana ya nadanya? Kita cari nada guys. Segala lagi ada. Atau masih ya? Mas yang nyanyi saya ikutin, saya maksimalnya Mas dengan ada power. Coba. Saya masih agak bingung nih nadanya itu mau saya lepasnya gimana nih. Coba. Mas di mana nadanya? Saya ikutin. Itu nadanya. Itu asik di situ. Asik itu mana? Iya. Itu di mana itu Mas? D minor. Hah? B minor ya? Tapi di falset. Tapi kalau di itu nanti di waktu improve-nya enak. Kalau kata pakai KC A minor, di improve-nya bisa dipakai. Betul. Ya, oke. Coba bikin Mas. Falset Mas. Hah? Falsetin coba. Jadi kayak ini rasanya ngambang. Segitu nggak apa-apa, tapi powernya naikin dikit. Bisa lah. Power itu kan nekan bukan volume. Bisa aja naikin dikit. Only human holds the power. 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 Dia. Ini kenalin. Yeah.